Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa menerima hari Sabat yang suci ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Setelah 6 hari kita bekerja, kita boleh beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan membawakan satu ringkasan pelajar sekolah Sabat yang ke-8 di bagian pendalaman. Dan judul pelajaran ini yaitu pendidikan dan penebusan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami masih mempunyai satu kesempatan untuk berhenti beristirahat pada hari Sabat-Mu yang suci ini, belajar firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin acara pendalaman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini sehingga semua boleh menerima dengan rasa syukur dan sukacita. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Mengampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari ini yaitu yang berjudul pendidikan dan penebusan. Saya di bagian pendalaman Jumat tanggal 20 November 2020. Namun sebelumnya kami akan bawakan sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, yang sudah dibawakan oleh saudara-saudara kita semua. Di antaranya, Alkitab mengisahkan hubungan antara Allah dan manusia, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya, sebagai guru dan murid. Juga Alkitab sebagai undangan untuk mengenal Allah dan memahami kehendak-Nya. Yang lain, kita diciptakan menurut gambar Allah, artinya gambaran Allah itu adalah gambaran karakternya. Kisah penebusan adalah kisah pendidikan dari penciptaan sampai inkarnasi Yesus ke penciptaan kembali. Dan ini merupakan pendidikan Kristen di rumah, di gereja, di sekolah, dan sepanjang kehidupan kita. Yang lainnya, Yesus sebagai guru. Alam mengenal Tuhan. Semua keadaan di dunia ini mengilhami sesuatu hal pengetahuan tentang Tuhan. Buku Taurat adalah sebagai hukum atau instruksi untuk mengajar. Buku Mazmur, buku Wahyu penuh dengan materi pendidikan. Pria dan wanita sejajar dengan para nabi. Ketiganya menyampaikan berbagai pesan dari Tuhan kepada umatnya dalam bentuk instruksi, dalam hukum, nasihat, pendidikan, dan pekabaran khusus dari Allah. Yang terakhir, sebagian dari pelajaran yang sudah kita lalui, Maha Guru itu akan siap-siap meninggalkan murid-muridnya. Guru meninggalkan pesan-pesan yang sangat penting. Juga guru itu diidentitaskan sebagai penghibur dan pembela. Kita memiliki pikiran Kristus yang artinya orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh memiliki akses bahkan pemikiran Tuhan, sehingga untuk setiap pengajaran dan pemahaman yang dibutuhkan diketahui jalan kebenarannya. Inilah sekelumit sebelum kita sampai pada pendalaman pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan, namun kalau saudara-saudara kami semua, Bapak Ibu telah mendengarkan beberapa hari yang lalu penjelasan-penjelasan yang sangat indah dan penuh dan sempurna, saya kira tidak ada masalah. Dan pada saat ini saya masuk ke dalam pendalaman pada hari Jumat. Ada 4 poin di sini yang penting kita ketahui, yaitu yang pertama, mereka diutus pergi ke seluruh dunia dan mengumpulkan para pelajar dan membuat mereka menjadi murid, memanggil mereka untuk pendalaman, untuk percaya kepada Yesus,
membaptiskan mereka, dan selanjutnya mengajar mereka akan semua yang Tuhan telah diperintahkan kepada mereka. Sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil dan diutus untuk apa? Untuk pergi ke seluruh dunia, artinya ke sekeliling kita, untuk mengumpulkan para pelajar dan membuat mereka menjadi murid, artinya murid Yesus, dan membaptiskan mereka, dan selanjutnya mengajar mereka semua yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Yang kedua, gambaran ini adalah bahwa orang Kristen yang bertobat dari seluruh dunia mewakili berbagai budaya dan berbeda dalam berbicara, dalam bahasa yang berbeda, keluar dari baptisan hanya untuk memasuki sebuah sekolah dan memulai pendidikan mereka. Hal ini bukanlah suatu yang mengherankan karena mereka masih perlu untuk belajar lebih banyak. Jadi artinya kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah dibaptis, tidak enak, tidak santai, merasa sudah masuk dalam keselamatan Tuhan. Melainkan setelah kita dibaptis, kita mulai belajar untuk lebih mengenal kebenaran, mengenal Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen selalu belajar bukan hanya untuk rasa ingin tahu mereka secara intelektual, suatu keinginan untuk menguasai pengetahuan, tetapi ini lebih untuk kehidupan dan iman Kristen itu meresapi setiap bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan kalau kita belajar itu hanya untuk diri sendiri, memenuhi keinginan kita dan intelektual kita, melainkan kita harus bisa meresapi segala pelajaran itu demi untuk kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah yang harus dipelajari orang Kristen? Inilah satu poin, satu pokok dari inti dari pelajaran kita pada hari ini. Pekerjaan, yaitu yang kita harus pelajari, yaitu pekerjaan, istirahat, isu-isu sosial, hubungan masyarakat, gereja dan ibadah, ekonomi, filantropi, hubungan dengan pihak berwenang, penyuluhan, sistem kekeluargaan, hubungan pernikahan dan pengasuhan anak, makanan, persiapan untuk itu, pakaian, bahkan umur menjadi tua, dan persiapan untuk akhir kehidupan. Keduanya baik kehidupan pribadi seseorang dan kehidupan dalam dunia ini. Menjadi orang Kristen berarti mempelajari semua hal ini dan bahkan masih banyak lagi. Memahami bahwa semua ini datang tidak dengan cara alami, itu harus dipelajari. Luar biasa perintah Tuhan, nasihat Tuhan kepada kita semua orang-orang Kristen yang merasa menjadi pengikut Tuhan. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari di dalam dunia ini, dan bahkan kita mempelajari itu bukan mudah. Kita mempelajari itu bertahap, dari nol kita tidak tahu apa-apa, kita bertumbuh, kita mau bertumbuh dalam belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Banyak lagi pelajaran yang harus kita pelajari sebagai seorang Kristen. Untuk itu biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menolong kita masing-masing bagaimana kita harus belajar dari bawah sampai kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi, dengan menuruti, dengan menghargai, karena Tuhan sudah berkorban, sudah menyerahkan seluruhnya bagi kita semua orang umat Tuhan, orang Kristen. Terima kasih, kiranya ini boleh menjadi renungan kita dan kita boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.